Baik, siap belajar firman Tuhan? Amen. Ya, tema yang ada untuk minggu ini, karakter seorang penuai. Bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa itu bukan untuk membedakan ke agama Kristen, tidak. Pokoknya begini saudara, Tuhan Yesus tidak pernah berurusan dengan agama. Setuju tidak? Tidak pernah berurusan dengan agama. Dia menghargai semua orang dengan nilai yang sama. Maka itu, kalau tema tahunan kita adalah tahun penuai yang besar, itu jangan berpikiran bahwa akan lebih banyak orang jadi Kristen. Salah. Setuju saya ngomong ini? Salah. Yang benar adalah kita lihat ayat yang pertama. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Saya ulangi, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita apa itu kehendak Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 4. Kita lihat 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Nah, tidak ada ayat lain yang sejelas ayat ini yang memberitahu kita apa itu kehendak Bapa kita di surga. Yang apa? Baca yang apa? Menghendaki, yang menginginkan, yang mau apa? Supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Oh, kalau ini kata dikristenkan bisa perang, betul? Bisa perang. Walaupun ada perintah, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, jangan ditafsirkan membuat seluruh bangsa di dunia jadilah agama Kristen. Tidak. Perhatikan ayat yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, terjemahan yang betul bukan dan, tapi untuk apa? Memperoleh, bukan pengetahuan yang betul, pengenalan kepada siapa? Kebenaran. Siapa kebenaran itu? Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Jadi bukan dipindahkan menjadi beragama Kristen. Tidak. Hari ini seharusnya ada seorang Aceh yang ikut saya, tapi tiba-tiba Jumat kemarin dia kena cacat. Aduh, sedih sekali. Tadi malam saya sempat telepon dia, ada saya mau kunjung, bilang jangan. Dia kebetulan saya bilang, saya apa sudah dari kecil pernah kena cacat. Udah, orang Islam, orang Aceh. Di mana ketemunya? Salah satu anak saya itu pelatih futsal. Dan ternyata anak ini dia karyawan di sebuah perusahaan, di dekat tempat kos dia ada futsal. Anak saya itu pelatih. Nah, dari anak saya itu dia mulai tertarik untuk mengenal kebenaran. Puji Tuhan. Nah, saya follow up. Jadi bukan untuk mengkristenkan, tidak, tapi untuk membawa orang-orang itu kenal kepada kebenaran. Amin. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini. Terima kasih Pak Gembala, temanya menarik. Karakter seorang penuai. Saudara dan saya tidak boleh begini, ya. Membawa orang kepada kebenaran itu sama persis seperti seorang sales menjual itu. Berarti ya? Nah, sekarang bayangkan, apa jadinya kalau saudara didatangi seorang sales penjual, dia menjual perfume. Begitu dia nawarin perfume, tapi bau badannya minta ampun. Nanti gak ilustrasi gini. Kira-kira suruh beli perfume ya enggak? Ya enggak. Betul? Nah, iblis sangat berhasil. Ingat waktu retreat? Nah, saya menekankan dalam retreat kemarin ini, iblis itu sangat berhasil untuk melakukan firman Tuhan. Tidak ada yang amin. Jangan takut mengakui. Loh, betul tidak? Oke, betulnya saya buktikan satu hal saja. Jawab jujur. Antara kita, murid-murid Yesus, dengan pengikut iblis, siapa lebih berhasil memenangkan jiwa? Nah,
Itu yang saya marah. Ternyata iblis itu jauh sebagai pelaku firman lebih berhasil daripada kita. Itu masih seorang. Maka ke dalam sebuah acara misi di Bandung tahun 80-an yang lalu, saya sempat diturunkan waktu saya bicara, tapi nggak sampai 5 menit saya suruh balik lagi. Karena begini saya bilang, maaf ya, dengan antara narkoba dengan Injil, antara pornografi dengan Injil, mana lebih laku? Loh, ngerti gak pertanyaan ini? Saya tuh mikir, itu kalau susu mikir begitu. Jadi mana lebih laku? Narkoba, pornografi lebih laku. Nah, ada 4 ini perbedaannya. Saya minta saudara jawab, ya, supaya tema karakter seorang penuai itu nyata di hidup kita. 1. Mana yang gratis antara narkoba dengan Injil? Jawab 7 saja dia tanya kok. Injil, jelas. Narkoba itu mahal atau murah? Mahal. Berarti tahu semua harganya. Jangan ada penggunanya di sini. Betul. Saya juga pengguna tahu kok berapa harga sabu-sabu 1 gram sekarang. Jutaan sudah. Jauh lebih mahal daripada emas. Ayo, yang jual emas. Hari-hari ini emas 1 gram berapa? Berapa cepat? Saya nggak bisa cuma tanya untuk bandingkan dengan harga sabu-sabu itu berapa harga emas hari-hari ini? Berapa? 600-an. Sabu-sabu udah 2 jutaan. Oke, dengan yang kedua, mana yang dampaknya berguna untuk kehidupan dan mana yang mematikan? Injil yang berguna untuk kehidupan. Bayangkan kalau orang terima Injil itu hidupnya berubah total. Keselamatan gratis, pengampunan gratis, kesembuhan gratis, damai sejahtera sukacita gratis, semuanya gratis. Tapi narkoba ngeri. Sebelum akhirnya orang-orang itu mati, yang pertama dirusak adalah percaya diri. Betul? Hancur. Keluarga hancur, karier hancur. Betul nih? Akhirnya mati dan tidak sedikit yang ada di penjara. 3. Mana yang pakai iklan antara narkoba dan Injil? Injil. Dia itu gereja-gereja kalau buat acara itu spanduknya, balihonya gede-gede, betul nggak? Itu berapa ratus juta tuh masang di jalan-jalan. Narkoba pakai iklan nggak? Oh, tanpa polisi mau pakai iklan over aja. Nomor 3 ya, nomor 4 ini yang saya dimarahi oleh banyak orang di acara misi. Untuk membuat perintah agung itu jadi, pergilah kamu ke seluruh dunia, masih ingat ya? Maka gereja punya sekolah Injil. Betul? Sekolah Alkitab, sekolah teologi dan sekolah Injil, bukan? Nah, untuk memasarkan dosa, setan perlu buka sekolah dosa atau tidak? Loh, saya tanya supaya mikir. Nah, ini yang saya katakan pada mereka, tutup semua sekolah teologi, gak berguna. Oh, gak ada yang amin. Karena yang gak punya sekolah aja berhasil. Kenapa kita punya sekolah bayar mahal-mahal lagi? Setuju gak saya ngomong ini? Nah, klimaksnya saya diturunkan. Begini saudara-saudara, jangan sombong, ayo rendah hati. Kalau bicara misi, ternyata iblis lebih berhasil untuk mencapai misinya. Kenapa kita nggak belajar dari iblis untuk misi? Kenapa sombong? Ayo kita belajar dari mereka. Loh, padahal tadi lo kok diem lagi? Kalau saya tunjukkan 4 fakta tadi betul atau tidak? Loh, cuma 1 jam. 4 fakta tadi betul atau tidak? Berarti berhasil siapa? Iblis. Ayo belajar dari mereka. Kamu saya suruh turun.
Ya saya turun, mau saya cuma kok. Tapi ada berapa enggak biarin dulu. Akhirnya saya bilang, terima kasih, saya suruh naik lagi. Karena ini fakta, saudara. Ada yang salah dalam hidup kita. Maka itu saya diberitahu oleh Pak Gembala, tema kita minggu ini dahsyat, karakter seorang penuah. Percuma kita ngomong firman, ngomong Injil, ngomong Yesus sampai berbusa-busa mulut ini, kalau hidup kita tidak sepadan dengan Injil ini. Paulus pernah mengatakan itu kan di surat Filipi. Ketika kamu sudah dipanggil dalam keselamatan itu, berpadanlah hidupmu dengan Injil itu. Amin. Itulah karakter seorang penuah. Nah, izinkan saya mengatakan ini. Untuk memiliki sebuah karakter yang sudah tertulis jelas di Alkitab, yaitu karakter Tuhan Yesus yang kita harus miliki. Betul? Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Ternyata untuk memiliki karakter Kristus tidak bisa lewat sekolah teologi. Jangan aku jawab iya atau tidak. Nah, yang pernah sekolah teologi saya ingatkan, yang belum kok saya pengen, itu maksudnya. Berapa banyak saya temukan mahasiswa sekolah Alkitab, sekolah teologi kecewa sebab di tempat itu karakter tidak dibentuk, hanya teori yang mengisi otak. Maaf saya tanya, merubah karakter seseorang bisa nggak dengan ngisi-ngisi soal terus angka nilai? Tidak. Saya katakan lagi, tidak sedikit mahasiswa-mahasiswi sekolah teologi keluar sebelum selesai karena gak tanda karakter. Harapan mereka ketemu malaikat-malaikat, ternyata ketemu maling-maling. Maafkan saya. Ini fakta, ini fakta. Jangan tersinggung dulu sebelum saudara tahu bukti. Yang tanya saudara sekolah teologi, nanti jawaban mereka apa? Awas kamu bohong. Jangan betul ya. Nah, betul ya. Maka itu karakter hanya bisa didapat bukan dari sekolah, catat dari pergaulan. Kenapa pujian terakhir saya ulang-ulang? Seumur hidupku terus, nah aku mau menyembahmu. Kata menyembah dalam bahasa Alkitab sangat salah diterjemahkan oleh gereja. Sebuah aktivitas, tutup mata, nyanyi, angkat tangan, pakai musik, dikit-dikit miring wajahnya karena terlalu. Maaf, bukan itu salah besar. Catat mulai hari ini, semua kata penyembah di dalam Alkitab, worship bahasa Inggrisnya, catat, itu artinya hidup dengan Tuhan. Itu keren sekali. Jadi ketika Tuhan Yesus bertemu perempuan Samaria, masih ingat? Nah, perempuan ini beragama loh saudara, sangat beragama. Kenapa? Karena begitu jumpa Yesus, pertanyaannya, loh, nenek moyang kami mengajar kami menyembah Tuhan di Gunung Samaria. Tapi kenapa nenek moyang orang Yahudi mengajar menyembah di Gunung Yerusalem? Berarti rohani gak orang ini? Sangat beragama. Itulah sebabnya hidup yang beragama, serajin apa ibadahnya, maaf, belum tentu karakternya benar. Dan itu ada di Indonesia paling banyak. Berarti maksud saya nggak usah diteruskan semua. Maka itu bukan soal agama, bukan soal penyembahan yang aktivitas, tapi hidup dengan Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus berkata, bukan, yang benar bukan menyembah di Gunung Samaria, yang benar bukan menyembah di Gunung Yerusalem, yang benar adalah penyembah-penyembah yang benar, yang dinanti Tuhan di akhir zaman ini, menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Nah, saya ganti.
Jadi kalau ada orang ingin hidup dengan Tuhan, bukan di Gunung Samaria, bukan di Gunung Yerusalem, kalau sekarang. Jadi kalau seorang ingin hidup dengan Tuhan, bukan gereja Baptis, bukan gereja Bethel, bukan gereja Advent, bukan gereja Katolik, bukan gereja Sidang Jemaat Allah, bukan. Setuju? Bukan. Saya buktikan. Kita ini di rumah atau di gereja yang bisa berlaku munafik. Cepat jalan dulu. Nah, aku jangan sensor ke gereja, ada orang munafik. Serius, saudara. Maka itu justru lebih banyak orang kecewa dengan Tuhan waktu di gereja, bukan di luar. Ini yang jujur. Maka itu gunung-gunung gereja itu, gunung Katolik, gunung Protestan, gunung Advent, gunung Baptis, gunung GKI, gunung Bethel, dalam nama Yesus tidak menyelamatkan. Dan jangan fanatik dengan gereja, bertobat. Jangan katakan gereja apapun juga, sebab itu isinya kemunafikan. Bicara kebenaran ini. Kalau kita mau hidup dengan Tuhan, dalam surat Timotius Paulus menulis begini, latihan badani, olahraga itu loh, nge-gym semuanya, terus kan sedikit faedah, tapi ibadah, nah diterjemahkan kebaktian. Kata ibadah juga sama menyembah, tapi hidup dengan Tuhan itu manfaatnya besar sekali. Terus kalimatnya, maka itu latihlah dirimu, latihlah dirimu beribadah. Coba tolong, itu 1 Timotius berapa ya? Supaya ada korban saya lupa. 1 Timotius, cepat-cepat cari, jangan lama-lama, karena setelah ini kami akan pelayanan di tempat lain. Maaf. Ayo, 1 Timotius berapa? Latihan jasmani itu sedikit faedahnya, tapi ibadah itu berguna. Maka itu latihan dirimu untuk beribadah. Berapa? Dan dengan ulang 1. Oh ini dia. Oke. Terima kasih. Ya. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik itu hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ayat 9. Nah, yang latihan dirimu beribadah berapa? 7. Terima kasih. Jadi kelewatan. 7 coba ya. Tetapi jauhilah tahayul. Apa sih masih percaya tahayul? Malam-malam jangan nyapu. Ngawur aja, siapa yang ngajar? Kok kotor gimana? Betul nggak? Jangan gunting kuku malam-malam. Itu bukan untuk mama cepat mati, bukan. Tapi aku potong karena gelap atau zaman dulu. Apalagi tahayul, apalagi. Nah, jangan belajar di awas ya. Yang sudah tua-tua jangan nanya-nanya. Ngajar yang tidak. Oke. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng. Macam nenek-nenek jangan juga dongeng. Awas itu ya. Latihan dirimu. Nah, kalau kita terjemahkan ibadah itu kebaktian, ayo jujur sih, perlu nggak sih kebaktian itu latihan? Enggak. Lalu apa? Nah ini kata latihan dirimu beribadah itu perlu latihan hidup dengan Tuhan. Mengapa hidup dengan Papa kita sudah perlu latihan? Saya bisa jawab. Susah benar. Ya cara hidupnya beda. Bukan begini loh saudara. Kalau selama kita masih di dunia tidak pernah melatih diri untuk hidup dengan Tuhan dalam kata penyembahan tadi, saya jamin kalau saudara pulang ke surga gak betah, pasti ingin balik lagi. Kenapa? Begini ilustrasinya dengan ya. Bersyukur kepada Tuhan. Setelah 70 tahun Indonesia jadi negara merdeka, baru kita punya presiden yang beradab. Betul? Serendah-rendahnya presiden kita Joko Widodo. Tapi kalau ada di antara kita diundang untuk nginep 2 malam aja di istana negara, jadi merdeka itu, kira-kira kalau nggak perlu dilakukan, kalau nggak latihan dulu, bisa bayangkan yang diajak nginep 2 malam itu jadi apa? Lu saya tanya, ngerti nggak?
secara ruangan kita nggak tahu dari mana ini. Itu bangunan zaman Belanda, betul? Kedua, secara protokolnya, takut salah nggak? Megang takut salah, megang itu udah ngerti saya tanya. Maka itu sebelum kita diajak nginep 2 hari saja oleh presiden kita di Istana Merdeka, harus latihan dulu supaya tahu dapurnya di mana, WC-nya di mana, ini untuk apa, almari untuk apa, betul tidak? Kalau tidak, saudara kan berantakin Istana Negara ini. Betul enggak? Jadi kotor semua itu Istana Negara. Hari kita tak latihan. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Ini hidup dengan Tuhan. Dan memang ini yang Papa rindukan untuk saudara dan saya memiliki karakter seorang penuai. Amin. Penuainya adalah Tuhan Yesus, dan karakter itu harus beda. Kembali ke Yohanes 4, saya ingin buat kuis. Siapa yang bisa jawab siapa penginjil pertama di dunia? Saya kasih hadiah, tapi beli sendiri. Saudara milih, saudara bayar. Saya cuma ngomong aja. Ayo, siapa penginjil pertama di dunia? Woi, minta. Saya ini jawab apa tadi? Ada suara di sebelah sini? Loh, kok diam? Ada suara. Nyebut siapa tadi, saudara? Bukan yang sini, bukan yang belakang. Ada suara dari sini, betul? Sama dengar. Nyebut apa tadi? Oh, Sugide kan tadi? Ada suara? Yang betul adalah bukan Paulus, bukan Filipus, tapi perempuan Samaria. Itu membuat saya kaget. Coba kita lihat Yohanes 4 ayat 39. Dahsyat sekali penginjil pertama di dunia. Dan banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak orang Samaria dari kota itu terus kan telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kata-kata ini kuncinya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Coba nanti secara pulang sekeluarga atau teman-teman yang anak-anak SMP SMA peragakan dialog Tuhan Yesus dengan perempuan ini. Saya pernah memperagakan dengan beberapa anak saya berapa banyak tahun yang lalu, dan saya bilang ngomongnya pelan-pelan. Jadi masing-masing bawa Alkitab yang memperagakan. Ngomongnya lambat-lambat, bukan pelan suara. Saya ingin tahu paling cepat itu berapa menit dialog ini. Saudara, hasilnya nggak sampai 15 menit. Coba perhatikan dari ayat yang kelima itu mulainya sampai ayat yang ke-31 nggak sampai 15 menit. Nah, itu yang membuat saya bertanya, bagaimana perempuan ini yang jumpa Tuhan Yesus hanya kurang lebih 15 menit bisa jadi penginjil tanpa sekolah. Catat itu. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Berapa banyak orang yang sekolah teologi nggak berani injil? Loh, jawabnya atau tidak? Alasannya macam-macam. Yang lebih gila lagi, apa profesi perempuan ini? Cepat saya berdoa, apa profesi perempuan ini? Pelacur. Dari mana kita tahu dia pelacur? Awas jangan cuma menghakimi kalau nggak tahu. Suaminya banyak. Karena waktu itu dia sengaja ngomong tentang air, terus dia bilang, wow, ada air yang luar biasa. Kamu berikan aku air itu daripada aku capek-capek pulang pergi itu setiap hari. Oke, kalau kamu mau air ini, ambil dulu suamimu. Di sini kita belajar Tuhan Yesus itu luar biasa. Kalau bicara selalu ke hati orang itu langsung, nggak muter-muter. Perempuan ini sedang kehausan, bukan haus air, haus kasih sayang dan macam-macam yang dia nggak pernah dapat di hidupnya. Begitu jawabnya,
maaf, aku nggak punya suami. Langsung Tuhan Yesus berkata, betul kata, kamu memang tidak pernah punya suami, tapi 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu. Ya sekarang ini ke-6, dan semuanya mereka bukan suami. Nah, kalau saudara sudah baca ini, baru boleh ngomong dia pelajar, belum baca nafas. Ngomong hakim. Nah, apa arti perempuan kok koleksinya laki-laki? Ngerti nggak? Maaf ya, saya pertajam ini. Maka itu mengapa ngambilnya siang hari? Karena tradisi sampai hari ini di semua daerah di Indonesia juga, kalau ada orang-orang ngambil air di sumur itu cuma 2 waktu, pagi dan sore. Di samping siang itu kerja, siang juga panas. Kenapa perempuan ini harus ngambil siang sendirian? Takut mulut ember dulu. Ngerti maksudnya? Yang soal gosip itu loh. Dia mau sendiri saja. Nah, dengarkan. Waktu dia berangkat ke sumur ini, tetangga-tetangga tahu nggak profesinya? Tahu toh? Nah, waktu dia balik lagi ke rumah, ke kota, di mata tetangga mereka masih tahu nggak apa profesi? Tahu, karena mereka nggak tahu kalau dia super ketemu Tuhan Yesus. Ini yang luar biasa logikanya. Perlu dipercaya nggak mulut pelacur? Maaf saya ngomong kasar. Perlu dipercaya tidak mulut pelacur? Enggak. Tapi ada kuasa yang menyertai. Walaupun di mata tetangga-tetangga, kalau kita melihat fakta ini, itu dahsyat. Kalau tetangga-tetangga tahu profesinya, berarti tetangga-tetangga melihat perubahan nggak di hidup perempuan ini? Nah, ternyata berjumpa Yesus yang cuma 15 menit itu bisa merubah arah. Pertanyaannya, saudara dan saya sudah jumpa berapa tahun? Lo ngerti nggak? Saya percaya di ruangan ini, saya percaya ada yang sudah kenal Tuhan Yesus sejak Monas belum dibangun. Lu ada yang tua sebabnya, kan Monas masih muda, baru tahun 61 dibangun. Betul tidak? Nah, kalau sudah selama itu kita ini tahu Tuhan Yesus, kenal Tuhan Yesus. Suatu kali saya pernah nginep di satu keluarga, saya diundang. Di rumah, apa-apa, sesuatu nginep di rumah orang, saya belanja. Nah, saya ini punya kebiasaan. Kalau saya nginep di rumah siapa saja, yang saya perhatikan pertama kali adalah pembantu mereka. Itu sudah kebiasaan saya. Saya ngajari kepada banyak orang. Kalau di acara-acara mewah, biasanya orang-orang kaya yang diundang bawa baby, pasti ada babysitter. Saya selalu ngajar kepada anak-anak Tuhan, kalau kamu nyapa bosnya, jangan lupa babysitter. Jangan kamu anggap kacang di situ kamu diam. Saya dari mereka sambut, salam, nama siapa, asal mana, seberapa lama kerja. Itu aja cukup penghargaan. Amin. Awas kamu egois. Cuma berarti kan bosnya karena bosnya kaya. Awas kamu. Kalau sudah naik taksi, ketemu satpam, ketemu tukang parkir, kan ada nama. Saya bilang, awas. Ini kebiasaan saya, begitu saya ketemu orang dan ada nama di dadanya, saya akan baca. Kalau dia cepat-cepat balik, saya akan budanya, saya mau baca nama muda. Nah serius, itu penghargaan. Orang dipanggil dengan nama itu sangat dihargai. Tuhan kalau panggil binatang aja pakai nama, kok nggak ada yang amin. Saya belajar di kitab Yunus, ternyata ikan besar itu ada namanya. Lu betul tidak? Dari mana saya tahu ikan besar yang nelayan Yusuf ada namanya? Bayangkan kalau dipanggil gini, hai ikan besar, datanglah ke kapal itu. Yang datang berapa ribu? Terus Yunus dididili bahasa Jawa. Saya nggak tahu bahasa Indonesia dididili itu apa.
Apa kata bapak? Nyuwun. Kenapa nih bahasa Jawa ini? Bahasa Indonesia dididili. Ngerti? Digigiti kecil-kecil. Dikrikiti. Krikiti bahasa Jawa juga. Betul? Digigitin kecil-kecil. Jadi saya percaya ikan besar itu punya nama. Yang pasti bukan Bambang. Itu aja sudah. Karena kalau nggak dipanggil dengan namanya, habis Yunus itu. Betul? Dan itu cara Tuhan. Maka dalam kitab Mazmur, Yesaya menulis, bintang-bintang yang jumlahnya triliun itu punya nama. Pernah baca ayat itu? Planet-planet itu punya nama. Wih, keren. Inilah salah satu cara kita punya karakter penuai. Perhatikan nama orang. Oh, diam saja. Cuma pakai balik yes. Nggak enak bagi enak nggak? Nah, oke. Ini luar biasa. Jadi perempuan ini mengalami perubahan karakter. Walaupun cuma 15 menit orang lebih itu. Nah, pergaulan kita lihat. Jadi untuk memiliki karakter penuai, yaitu Tuhan kita Yesus, harus bergaul dengan Dia. Oke? Ada dua konsep yang ada dalam gereja. Mana yang benar? Mempelajari tentang Tuhan atau mengetahui tentang Tuhan atau mengenal Tuhan? Yang betul mana dalam bahasa Alkitab? Nah, bukan mempelajari. Nah, orang bisa mempelajari orang lain. Yang kuliah sosiologi akan diajar banyak sosiolog tentang sosiolog hebat di dunia. Dan biasanya suruh baca bukunya. Pertanyaannya, membaca buku orang-orang yang pernah sukses dan orang-orang hebat di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, bisa kenal orang itu? Enggak. Yang bisa cuma nambah pengetahuan tentang orang itu. Nah, teologi itu salahnya di sini. Itu ilmu. Teologi itu, walaupun ada kata theo dalam bahasa Yunani artinya Tuhan, tetap loginya ini. Maka teologi itu sejajar dengan biologi, psikologi, antropologi, dan logi-logi yang lain. Lu betul tidak? Lu nggak usah ragu-ragu. Maka itu orang yang belajar teologi, maaf, belum tentu kenal teo itu. Karena hanya mempelajari tentang Tuhan. Di dalam fakta kehidupan, untuk mengenal seseorang, saudara tanya orang komunis, orang ateis, orang muslim, orang Hindu, orang Buddha, orang siapa saja akan sama pendapatnya. Mengenal seseorang tidak ada cara lain, hanya bergaul dengan orang. Kejadian 5:22. Saudara kita yang pertama tidak pernah mengalami mati adalah Henok. Kenapa dia tidak mengalami mati? Karena ini ayat 22. Kejadian 5:22. Dan Henok itu bagaimana? Hidup bergaul dengan Tuhan. Ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Tuhan, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Wih, luar biasa. Mendengar kata bergaul, saudara muncul apa di benak saudara? Ayo cepat bergaul. Ih, berarti nggak punya teman semua ini. Ngobrol. 5 cepat. 1 ngobrol. 2 apa? Makan. Luar biasa. Oke, nomor 3. Yang ketiga apa? Curhat. Yang belakang apa? Ada suara perempuan di sana. Apa? Ada interaktif. Yang kelima, jumpa. Ya,
sebetulnya semuanya kurang tepat. Intim yang saya tunggu. Terus bisa titip rahasia. Betul? Anak remaja kok masa langsung tua begini menakutkan. Anak remaja, oke? Pernah punya teman bergaul waktu remaja? Kita pernah remaja. Pasti bilang, aku cerita kamu ya, tapi jangan ngomong mamaku. Ya atau tidak? Aku titip ya rahasianya. Nah, saudara, itu yang terjadi dengan Tuhan kita. Ternyata dalam pergaulan gak ada rahasia. Lihat Yohanes 15 ayat 15. Cepat-cepat para waktunya. Tadi bujanya anjing, boleh ngomong gitu. Saya ngomong. Tolong nanti sore jangan lama-lama ya, karena saya harus ke JSC Angkosambi sebabnya. Yang sore ujian jangan. Saya minta datang pagi ini, datang sore, tidak datang awas. Saya absen, saya awas. Banyak orang yang suka datang, kan cukup satu kali ke gereja, minta suku. Nggak bisa cukup satu kali, mungkin harus berkali-kali. Loh, kok diam saja? Yang masih punya konsep, cukup sekali ke gereja, bertobat. Amin. Sungguh kita makin kenal Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu akan diperbuat oleh Tuhannya, tetapi aku menyebut kamu. Maka itu kalau saudara doa masih berkata, banyak yang salah di Bapa kami dalam surga. Lu tengah-tengah hambamu. Salah. Kalau panggil Bapa kami dalam surga, anakmu, hambamu, aku raja. Nah itu agama. Semua agama di dunia, umatnya pasti mendudukkan dirinya, memposisikan dirinya, menempatkan dirinya sebagai hamba kepada Tuhan. Itu agama. Tapi di dalam Kristus kita apa? Mengapa di jam-jam terakhir sebelum dia diadili, ditangkap, diadili, disiksa dan dibunuh, dia merubah status kita. Ini dahsyat. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, karena hamba tidak pernah tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ini alasannya. Ini alasannya. Karena apa? Ayo baca. Karena aku telah, bukan akan, telah apa? Memberitahukan kepada kita, sahabat-sahabatnya, berapa hal, segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa. Ayat ini diterangkan begini oleh Yesus kepada saya. Kalau saudara pernah kursus bela diri, karate, jiu-jitsu atau apa saja, pernah kursus kue, pernah kursus jahit, pernah kursus masak, pernah kursus apa saja, katanya mungkin tidak guru-guru yang saudara-saudara bayar itu memberikan semua ilmu yang dia punya kepada saudara. Tidak. Berarti siapa lebih sombong, Yesus atau manusia? Nah itu dia, bertobat. Tuhan Yesus gak pernah sombong. Ini yang saya tahu. Dia telah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah dia dengar dari Bapaknya. Berarti tidak ada satupun rahasia yang dia sisakan. Maaf ya rekan-rekan pendeta, rekan-rekan teolog, kalau saudara seringkali kehabisan bahan mau khotbah, engkau belum sahabat Tuhan Yesus. Kalau kita sahabat Yesus, nggak akan kekurangan bahan mengajar apa saja, sebab dia memberitahu kita segala sesuatu dia dengar dari Bapa. Amin. Dulu sebelum saya ada teknologi begini, saya khotbah dari dulu saya suka ngerekam. Zaman tahun 70-an, kalau bawa alat rekam gede, saudara, pakai kaset. Sekarang cukup alat kecil ini saja. Kenapa? Karena kalau saya mengajar, saya pun nggak pernah punya konsep sebelum Roh Kudus bicara kepada saya. Dan tujuan saya setelah saya khotbah, saya dengar lagi. Karena banyak hal baru saya temukan selama saya ngomong. Tapi sekarang dengan teknologi, ada live streaming, lewat Facebook, banyak orang bisa ngikuti yang di Amerika, di Australia, di Eropa, ngikuti di banyak tempat di Indonesia. Ada di Instagram juga,
Kalau suruh mengikuti khotbah saya, tiap khotbah pasti ada rekaman ini, ada audio, dan anak-anak saya hebat, semua rekam, semua khotbah saya ada di hampir semua sosial media, mau Instagram, mau Spotify, mau Joox, mau podcast, mau Deezer, YouTube, iTunes, Facebook, suruh buka semua. Klik Daniel Alexander Papua, jangan lupa Papua nih. Karena banyak orang punya nama Daniel Alexander tapi nggak di Papua. Keren nanti. Ya, untuk cerita sih. Jadi yang punya sosial media ada alasan, saya nggak bisa dengar firman. Ini kalau sudah 3 hari saya nggak khotbah, pasti saya kontak. Kok nggak ada live lagi? Saya bilang enak aja support tiap hari. Itu orang-orang yang ada di situ menyenangkan. Kita bisa belajar akan firman. Oke, lanjut. Jadi seorang sahabat tidak akan takut membuka rahasia hidupnya. Dan Tuhan Yesus pun begitu. Amin. Nah, sebutkan kepada saya 3 hal dampak pergaulan. Cepat. Yang sudah pernah bergaul. 3 hal saja. Ada banyak tapi 3. 1, apa dampak pergaulan? Apa? Karakter. Nah, yang belakang. Yang mana? Saya nggak dengar. Apa? Ibu yang ketiak? Yang rambut putih ini loh. Saya bilang ibu ngomong apa? Ibu kok bapak saya rambut putih di belakang yang sebelah baju biru ya, toel dia. Suruh ngomong iya. Ibu baju biru toel dia sebelah kanan ibu. Ngomong apa tadi? Enggak, minggir di sini. Iya, ibu ngomong nggak tadi? Enggak, siapa yang ngomong? Tolong, yang garis-garis baju depannya geser. Saya kalau mau ngajar harus lihat orang, geser ke kiri. Nah, ibu nggak boleh sembunyi apa sembunyi. Nah itu ada rahasia, disembunyi nggak takut. Ngomong apa di belakang tadi? Mengenal karakter. 2, bukan cuma mengenal karakter, saya tunggu 1 poin penting. Menjadi sama. Ketularan. Lo betul tidak? Coba lihat. Siapa pernah punya pengalaman begini? Ya, anak kita dari bayi lahir kita jaga, kita hati-hati, ngomongnya semua diatur, sopan, etikanya bagus. Waktunya masuk playgroup. Saya tanya, 5 hari pertama masuk playgroup, punya teman tadi, sudah pulaan nggak? Ngerti kata pulaan? Pulangan apa? Kata-kata, kelakuan, ngomongnya. Baru 5 hari yang kita jaga sekian tahun runtuh. Lu betul tidak? Ternyata bergaul itu ketularan, menjadi sama. Nah, ini pertanyaan. Jadi kalau kita seperti Henok bisa bergaul dengan Tuhan, kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan kita ini bukan hambanya tapi sahabatnya, jangan salah ngomongnya. Berarti seharusnya siapa ketularan siapa, jangan bilang Tuhan ketularan lagi. Jadi seharusnya siapa ketularan siapa. Nah ini loh masalahnya. Yang 5 hari saja bergaul sudah ketularan. Nah yang sudah bergaul dengan Tuhan Yesus sejak Monas belum jadi, sudah ketularan atau belum? Ngerti? Nah ini masalahnya. Maka itu jawabannya bukan sekolah teologi, tapi bergaul dengan Bapa di surga. Nanti kita pasti ketularan karakternya. Setuju? Yang sudah di sekolah yang sudah lanjutkan, yang belum mikir. Sebab untuk jadi penuai gelar teologi itu nggak berlaku. Loh, kalau kita penuai di gereja atau di luar? Nah, kalau punya ijazah dan teologinya maksudnya kemana? Ke gereja. Lah ngapain di gereja lagi? Yang di luar perlu kita. Ini logikanya. Saya belajar teologi, tapi bukan untuk pelayanan. Hanya untuk tahu doktrin
ini, dogma ini, tapi untuk pelayanan. Enggak. Pelayanan saya karena ayat ini. Yang rindu bergaul dengan kita, bukan kita, tapi Tuhan. Semua dimulai dari Tuhan. Supaya saudara yang merasa, tapi aku kok nggak bisa bergaul dengan Tuhan, karena saudara nggak beri waktu. Oke, perhatikan. Mulai dari Abraham. Apakah Abraham yang desak-desak Tuhan untuk milih dia? Jawab, tidak. Bahkan ketika dia diajak bicara oleh Yahweh Tuhan pertama kali, Alkitab berkata, dia itu masih penyembah berhala. Dia nggak kenal. Itu luar biasa. Jadi Abraham muncul orang berikut Nuh. Siapa yang mulai? Saya tanya, siapa yang mulai untuk buat kapal ini? Tuhan. Terus Yusuf, Musa, Daud, siapa yang mulai? Bacalah 12 murid. Siapa yang mulai? Tuhan Yesus. Klimaksnya Saulus. Siapa yang mulai ngajak dia bertemu? Dalam keadaan dia benci kepada Tuhan Yesus, Yesus datang menemui dia. Saulus, kenapa kau menganiaya aku? Saulus bingung, siapa kau? Jadi kalau Alkitab menulis semua pergaulan antara kita dengan dia dan dia dengan kita, yang mulai adalah Tuhan. Pertanyaan, sulit atau tidak bergaul dengan Tuhan? Lo jawab, tidak. Karena mulai dari pihak dia. Dan saya suka doa Bapa kami. Kata waktunya kapan? Lo kata waktu doa Bapa kami itu tensisnya kapan? Present tense. Ada yang progres. Ngapain repot-repot? Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Kenapa gak lupa gini aja? Ini yang males. Berikanlah kepada kami makanan kami untuk setahun yang akan datang. Kalau di sini ada orang mikir gitu, saya berikan jawaban. Jawabannya sederhana. Sebab Bapa di surga ingin ketemu kita tiap hari. Amin. Indah bukan? Maka itu yang masih berkata, aku heran ya. Kalau nonton TV kok nggak ngantuk? Doa itu belum 2 menit sudah tidur. Ada yang pernah begitu? Bahkan lebih kurang ajar lagi begini. Heran saya ini, di rumah cari ngantuk susah. Tapi kalau di gereja baru duduk sudah bilang, tempelin kamu ada kira-kira banyak atau sedikit? Nah, sebab Tuhan nggak hadir di hidup orang. Kalau saudara mempercayai konsep yang baru kita pelajari, bahwa semua yang memulai itu dari Dia bukan dari kita, sampai meja Tuhan ini. Ini kan bukti. Siapa yang ngajak hidup di dalam siapa duluan? Berarti pertanyaannya, jawabannya, Tuhan ngajak hidup kita dengan Dia duluan. Maka itu mulai hari ini konsep agamawi dihancurkan. Orang beragama itu pasti tidak bisa bergaul dengan Tuhan. Bahwa di dalam Bapa kita bergaul itu nggak pakai jam, mau kapan saja. Amin. Nah, kurang enak apa? Maka itu kalau saudara masih berkata, aku nggak bisa berdoa, ada yang salah di itu. Ada yang salah. Ayo, mulai hari ini kita belajar betul-betul bergaul dengan Dia. Satu ayat lagi, perhatikan. Mazmur 25 ayat 14. Coba kita baca baik-baik. Mazmur 25 ayat 14. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia
dan perjanjiannya inilah, dan rahasia-rahasianya diberitahukannya kepada mereka, kepada kita. Coba baca. Pertanyaan. Jadi siapa yang memulai? Ayo, siapa yang memulai? Ya sudah. Kalau semua dimulai dari Tuhan, mengapa kita harus takut? Mengapa kita berkata susah? Betul? Ini yang luar biasa. Jadi mulai hari ini, karakter seorang penuai tidak akan terjadi karena kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, tapi kalau kita tidak pernah bergaul dengan dia, semuanya nggak ada artinya. Akrab. Saudara percaya apa kita bisa ditemui di segala tempat? Betul? Saudara percaya apa kita bisa ditemui jam berapa saja? Saudara percaya apa kita bisa ditemui dalam keadaan apa saja? Karena tiga hal ini tidak boleh ada di agama. Agama-agama tidak bisa menemui Tuhan di sembarang tempat. Ada tempat-tempat khusus. Semua orang beragama tidak bisa menemui Tuhan di sembarang waktu. Ada jamnya. Semua orang beragama tidak bisa tanpa ganti sesuatu di tubuhnya. Berarti ada aturan-aturannya. Maka itu saya katakan tadi, orang beragama gak bisa bergaul dengan Tuhan karena terlalu rumit aturannya. Coba bayangkan kalau dulu kita masih muda punya teman bergaul, udah duduk bersama-sama ini, tapi ngeliatin jam terus, belum, sebentar lagi. Kita mulai. Nggak lucu. Maaf ya saya ngomong ini. Maka itu dengan Tuhan kita luar biasa. Jadi kesimpulannya, pokoknya tidak boleh ada beralasan. Susah berdoa, aku cepat tidur, ngantuk. Hari ini saudara-saudara, hari ini dibenarkan. Ayo kita mulai dari pihak Tuhan dulu, karena Dia ngajak kita untuk bertemu Tuhan. Amin. Saya nggak tahu orangnya datang atau tidak hari ini. Di malam ada orang yang melapor saya, dia cuma mau ngantar kakaknya ke sini. Lalu saya tanya, lah kamu kemana? Jam 9 saya ada pertemuan dengan orang di Central Park. Saya bilang begini, kira-kira kalau kamu sudah punya janji dengan seseorang, terus Presiden Jokowi panggil kamu milih mana? Jujur. Berarti jawabannya, saya bilang, ketemu Tuhan itu anugerah. Jangan dikalahkan oleh yang lain. Amin. Saya sering berkata kepada banyak orang, saya sibuk. Saya bilang gini, maafin, saya ini kalau ngomong kasar, tegas. Kalau pas kamu sibuk, terus kamu dengar kabar papamu di ICU, jujur, kamu milih yang mana? Ngerti pertanyaannya? Mengapa kalau kita diajak milih Tuhan, alasannya banyak sekali. Betul nggak saya berkata? Betul. Ada Dia memulai semuanya. Maka itu cobalah mikir. Saya saja sampai hari ini, ya istri saya tahu, kalau hari Minggu dengan tidak terpaksa, saya nggak mau mengadakan perjalanan kemana-mana. Kalau saya nggak diundang oleh satu gereja, pas saya di suatu kota, saya akan cari gereja untuk saya berbakti di situ. Karena saya ingin mendengar firman Tuhan. Minggu yang lalu, maaf saya cuma cerita, saya masih di Kalgar kan ada. Saya cuma khotbah jam 3 sore hari Minggu. Nah, terus saya tanya pada panitianya, ada nggak gereja jam 10? Oh ada. Yuk, saya datang. Ternyata pendetanya kenal saya nggak kenal dia. Loh, kok dia saya kapan di Kalgar? Ya sudah sering saya. Loh, kenapa saya nggak tahu? Nggak tahu, saya bilang begitu. Yang bilang saya gereja Gospel All Nation. Saya berbakti sih, bilang Bapak pendeta Paul semua. Saya belajar, dia ngomong soal choice, memilih. Saya masih renungkan seminggu ini khotbah pendeta ini. Karena saya dapat berkat luar biasa. Nah
itu kebiasaan saya. Begitu tolong ya, kalau saudara dalam keadaan sibuk apa dan Tuhan perlu saudara, hargai panggilan. Amin. Karena bertemu dengan Pencipta yang memberi hidup jauh lebih berguna daripada bisnis. Setuju nggak saya ngomong? Catat itu baik-baik. Makin banyak mulai hari ini dalam hidup kita, betul-betul kita mau mengerti hati Tuhan. Dia ngajak kita bergaul. Ayat terakhir Yohanes 14 ayat 20. Terakhir betul ini terakhir. Ya. Maaf Pak Gembala, nanti kami nggak bisa ikut perjamuannya. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Ini menarik sekali. Tahu apa? Baca. Tahu apa? Akunya siapa di sini? Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus ada di dalam Bapanya. Dan kita di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam kita. Coba merem sebentar. Jadi kita di mana? Di mana? Salah. Kita nggak cuma di dalam Yesus. Pertanyaannya, jawabannya salah. Yesus dalam Bapa, kita dalam Yesus, dan Yesus dalam kita. Jadi kalau ditanya kita ada di mana, jawabannya di dalam Bapa dan di dalam Yesus dan di luar Yesus. Kok di luar? Oke. Yesusnya ada di mana? Loh, ini loh ayatnya jelas kok. Bisa bahasa Indonesia nggak sih? Pertanyaan saya, Yesusnya di mana? Jadi jawabannya, Yesus di dalam aku dan di luar aku. Lo tahu nggak? Oke. Pertama, siapa di dalam siapa? Dan Yesus dalam apanya? Kedua, kita di dalam Yesus. Jadi kita di mana? Dalam Bapa, dalam Yesus. Yang ketiga, bingung. Yang ketiga, nah, jadi Yesusnya di mana? Nah, bukan cuma di dalam. Nah, Yesus di dalam dan di luar kita. Itu jawaban betul. Amin. Nah, sadar nggak posisi kita seperti ini? Berarti saya pakai istilah militer. Berarti hidup kita ada di belakang berapa barikade. Tahu kata barikade? Biasanya kalau ada demo-demo pakai kawat berduri itu, ada di belakang berapa barikade cepetan. Bukan 2, 3. Sebab kita dilindungi. Amin. Oke, ngomong 2 saja. Dengan kalau kita di dalam Yesus dan di dalam Bapa, ada nggak setan goblok dan setan nekat berani nerobos barikade? Nah, coba jawab. Tidak. Nah, kalau setan goblok dan setan nekat aja mikir, maka setan pintar lebih nggak berani masuk. Ngerti logika ini? Artinya jangan lama-lama. Betul? Mau takut apa? Misalnya ada setan gablek betul-betul bisa lompat di 2 barikade dan dapat kita, percayalah pasti muntah mereka. Sebab ada Yesus di dalam kita. Bisa nggak dia makan Yesus? Nah, ini logika anak-anak. Percayalah, kebenaran ini nggak ada di sekolah biologi manapun juga. Sederhana sekali mengerti ayat. Kalau saudara dan saya sudah dalam posisi sehebat ini, seharusnya karakter yang menguasai kita, yang bungkus kita, mulai nggak ke kita? Seharusnya. Tapi mengapa sampai sekarang belum? Maka itu untuk menyatakan kasih Yesus dan kebenaran. Gak usah pakai agama. Tunjukkan karakter Yesus, orang akan tertarik sendiri. Amin. Orang akan tertarik sendiri. Enggak susah. Betul ya? Mau bergaul dengan Tuhan Yesus? Ya harus. Kalau mau rugi dia ngajak kok.
Jadi ada waktu nggak bisa berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menjadi penuai yang luar biasa. Tuhan menyertai.